Oke, sampai selamat bertemu kembali teman-teman dalam video kita yang kesekian mengenai pengolahan data sehubungan dengan pemuliaan ternak. Jadi kita akan masuk kembali ke dalam data yang kita sudah buat tadi. Jadi kita sudah tadi membahas tentang bagaimana cara menguraikan data koefisien variasi, dan kita akan masuk ke dalam tabel yang kedua, yaitu tabel korelasi. Jadi untuk membuat tabel korelasi, teman-teman perlu membuatnya lagi dan memerlukan SPSS untuk menganalisa angka-angka ini dan memaparkan angka-angka ini secara spesifik tentunya. Jadi silakan kembali ke SPSS dan data yang teman-teman sudah masukkan, dan kita akan mulai membuat pemaparan data ini. Oke. Ke Excel dulu kita akan coba susun, dan yang perlu kita susun di sini adalah di sel pertama adalah jantan betina. Teman-teman bisa tulis JB, terus berikutnya dimensi yang teman-teman ingin masukkan. Oke. Oke. Copy saja ini. Panjang leher, panjang sayap, panjang punggung. Oke. Terus di sini teman-teman bisa buat seperti teknik transpose yang tadi sudah di video sebelumnya sudah dimunculkan. Oke, seperti ini. Terus mungkin saya hias supaya lebih gampang dilihat. Oke. Saya pilih all border. Nah, di sini untuk setiap kita bentuk diagonal yang terdiri dari angka 0, 0. Jadi setiap panjang leher ketemu panjang leher ketemu 0, panjang sayap ketemu panjang sayap ketemu 0, panjang punggung ketemu 0. Seperti ini. Jadi yang berikutnya kita akan lakukan adalah mulai mencari dan mengisi kolom sel atau bagian yang kosong pada tabel. Nah, tuliskan saya di sini untuk keterangan. Aduh, dia juga ikut kuning. Oke. Mungkin saya isi setelah ini. Jadi kita akan mulai mencari. Jadi prinsipnya adalah di atas diagonal ini yang berisi angka 0, dia adalah tabel korelasi yang berlaku untuk populasi jantan, sedangkan yang di bawah 0 ini ada 3 sel. Ini untuk yang betina. Kita akan mulai mencari untuk jantan. Kembali ke SPSS, kita akan mulai mengseleksi dan menghilangkan data-data yang berhubungan dengan jenis kelamin betina, karena kita tahu bahwa yang jantan itu diwakili kode 1, sedangkan betina diwakili kode 2. Teman-teman akan melakukan itu kembali di SPSS. Caranya apa? Teman-teman bisa hapus setiap angka 2 ini yang seksinya 2. Oke, pilih saja. Oke, ini dihapus. Saya pilih di sini terus tekan tombol delete. Mungkin teman-teman bisa mulai pilih nomor sambil tarik, baru klik kanan, tekan clear. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Dan seperti itu. Jadi yang tersisa di sini hanyalah 10 data yang memang benar-benar menunjukkan bahwa seluruh populasi di sini adalah jantan saja. Masuk ke analyze, dan teman-teman hanya perlu memilih correlate, pilih bivariate. Oke. Masukkan ini. Masukkan panjang leher semua yang berbasis measurement atau bisa diukur.
Sebenarnya yang lain juga bisa dimasukkan, tapi itu kembali saja ke preferensi teman-teman. Saya akan memilih hanya untuk memasukkan variabel measurement yang bisa diukur, yang logonya ini penggaris gitu saja. Oke, kita sudah dapat angkanya. Teman-teman, coba perhatikan bahwa ini punya satu keunikan yang teman-teman bisa selalu perhatikan. Nah, lihat kesamaan ini. Ada, teman-teman bisa lihat diagonal yang sama mengarah dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Hanya saja di sini itu seperti 0. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Kita akan mulai menyalin data ini masuk. Klik 2 ke tabel yang ada di SPSS yang sudah keluar di output datanya. Ctrl C atau klik kanan copy, masukkan ke sini. Teman-teman bisa langsung tempel. Ctrl V atau klik kanan. Saya akan coba praktekkan dengan klik kanan. Copy, terus saya klik di sini, klik kanan. Nah, keluar angkanya. Jadi saya biasanya cuma pakai Ctrl C, Ctrl V untuk mempercepat. Oke. Selesai. Oh, tidak. Oke, dan ini selesai untuk yang jantan. Sekarang untuk yang betina. Kita akan menyelesaikan bagian korelasi untuk yang bagian yang betina. Kita akan kembali ke tabel, ke data yang ada di SPSS. Oke, teman-teman tentunya tidak bisa kembalikan ini semua. Jadi teman-teman bisa hapus semuanya dan menyalin kembali data yang utuh yang teman-teman gunakan latihan di Excel. Teman-teman akan masukkan itu kembali. Ya, seperti ini. Teman-teman akan masukkan data itu kembali. Di sini masuk ke dalam sini. Oke. Jadi karena semua data yang kembali sudah jantan dan betina itu tercampur, kita akan mengerjakan untuk betina. Maka yang kita hapus adalah data yang kode seksnya adalah 1 atau untuk jantan. Saya akan pakai klik delete untuk mempercepat, atau bisa juga seperti ini. Jadi semua yang 1 di sini dihapuskan dan kita sisakan yang 2. Ya, begitu. Oke, dan ternyata data untuk betina juga sama, jumlahnya 10 karena totalnya adalah 20 dan 10 jantan 10 betina. Kita lakukan ya yang sama. Pilih correlate, bivariate. Saya masih tetap pilih variabel yang saya masukkan sama, panjang leher, panjang sayap, dan panjang punggung. Correlationnya tetap dibiarkan saja. Oke kan? Oke. Dan saya akan pilih seperti yang di sini. Oke. Sebenarnya jenis tabel yang keluar itu sama, cuma perbedaannya di sini adalah tentunya posisinya. Jadi teman-teman akan klik 2 lagi di sini, memilih tabel di sini. Cuma kali ini nilai yang keluar minus. Jadi untuk panjang sayap di sini teman bisa lihat memang panjang sayap itu korelasinya dengan panjang leher untuk yang betina. Jadi teman-teman tinggal Ctrl V. Oke, seperti ini. Masuk. Sedangkan untuk panjang punggung dengan panjang sayap, ya teman-teman juga bisa masukkan. Ingat, untuk memilih yang percent correlation, karena memang itulah bentuk korelasi yang kita pakai. Oke, berlaku sama sampai yang di bawah untuk panjang sayap dengan panjang punggung. Oke, seperti ini. Dengan begini, teman-teman sudah berhasil mengisi semua tabel korelasi teman-teman. Berikutnya adalah mengerjakan mengisi keterangan di bawah. Teman-teman tunggu sejenak, saya akan coba mencari apa yang akan digunakan untuk mengisi.
Oke, jadi yang perlu dimasukkan adalah nilai korelasi di atas diagonal adalah nilai korelasi jantan. Oke, kita akan mulai memasukkan itu. Oke, kembali ke laptop. Keterangannya adalah seperti ini. Nilai korelasi di atas diagonal adalah nilai korelasi jantan. Nah, sedangkan untuk di bawah, nilai korelasi teman-teman sudah tahu, di bawah diagonal adalah nilai korelasi betina. Sebenarnya sampai sini pemaparan untuk tabel korelasi sudah selesai. Tapi mari kita kembali ke apa hubungan ini dengan materi pemulihan ternak. Jadi teman-teman bisa mulai melihat secara fokus tentang ada apa dengan nilai-nilai ini. Saat teman-teman mulai melihat nilai-nilai ini, teman-teman pasti bertanya, sebenarnya apa maksudnya nilai-nilai ini? Kenapa nilai-nilai ini harus kita lampirkan dan ini harus ada? Jadi untuk konteks pemuliaan, teman-teman lihat kembali. Kita mulai membicarakan untuk nilai korelasi jantan atau nilai korelasi yang ada di atas diagonal ini. Oke. Kita lihat yang untuk panjang leher dengan panjang sayap. Oke, berarti ini konteksnya jantan. Berarti pada jantan, panjang leher dan panjang sayap memiliki korelasi positif. Atau bisa juga dikatakan seperti ini. Pada jantan, panjang leher dan panjang sayap berkorelasi positif. Seperti itu saja. Kenapa dikatakan berkorelasi positif? Karena nilainya tidak negatif. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita tidak paparkan nilainya bahwa korelasinya itu sebesar 0,457, tidak seperti itu. Tapi dia berkorelasi positif. Artinya di sini apa? Ketika panjang leher memiliki nilai positif, semakin panjang, artinya berarti ini juga berpengaruh pada panjang sayap. Berarti ketika salah satunya tambah panjang seperti sayapnya juga tambah panjang, berarti lehernya juga tambah panjang. Itu yang dimaksud berkorelasi positif. Ada hubungan, jika yang si satu semakin panjang, yang lain juga akan ikut panjang. Itu juga berlaku untuk panjang punggung dan panjang leher. Jadi kita bisa artikan bahwa pada jantan panjang leher dan panjang punggung berkorelasi positif. Kita tidak katakan berapa nilainya, tapi ini berarti bahwa ketika leher bertambah panjang, berarti juga punggung bertambah panjang. Oke, kita akan melihat bahwa ternyata yang menarik adalah untuk nilai korelasi yang untuk betina ini ada yang negatif. Apa artinya? Bahwa kita lihat pada panjang sayap dengan panjang leher, ternyata korelasinya negatif. Apa yang bisa kita artikan? Bahwa ketika panjang sayap semakin panjang, panjang leher ternyata semakin turun atau semakin pendek. Dan sebaliknya, jika panjang leher semakin panjang, maka sebaliknya panjang sayap akan semakin pendek. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk panjang punggung dan panjang sayap, tapi tidak dengan panjang punggung dan panjang leher. Teman-teman bisa pahamkan maksud dari penjelasan ini? Jadi mungkin begitu caranya kita memaparkan apa maksud dari pengolahan data ini pada konteks pemulihan ternak. Ya, mungkin ini semua sudah menjelaskan bahwa memang perlu ada proses yang dilakukan ketika teman-teman mulai mengolah data pada konteks pemulihan ternak. Kita melihat dalam skala populasi, skala yang lebih besar, bahwa nilai ini merepresentasikan pertumbuhan dari peternakan itu sendiri. Jadi baik teman-teman di sini dari tadi sudah bisa belajar mulai mengambil data dari sebuah pemaparan data, mulai memasukkannya dalam sebuah format kolom yang teman-teman bisa masukkan di SPSS. Seperti ini, teman-teman membuat variabel di SPSS. Teman-teman juga belajar untuk menyusun. Di sini ada tabel koefisien variasi. Teman-teman juga membuat tabel korelasi dan teman-teman mampu mengartikan itu semua. Mungkin sampai sini saja penjelasan mengenai pengolahan atau statistika berbasis pemulihan ternak.
Mungkin banyak hal yang saya belum bisa paparkan secara lebih rinci. Namun saya yakin teman-teman bisa mempelajari ini melalui lebih banyak referensi di internet yang membahas mengenai statistika yang memang benar-benar teman-teman gunakan dalam baik peternakan, banyak bidang pengolahan kasus yang lain dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri dan sampai bertemu jika boleh di lain waktu.